Karomi itu apa? Instagramnya apa sih? Instagramnya Karomi. Guys, tapi coba ya, spill Instagramnya. Tapi pastikan dulu orangnya bener nggak yang kalian bilang. Soalnya jangan sampai berbeda loh ini. Santai aja kayak Koroben kalau ngos di bawah enjoy. Beda soalnya, gini. Kalau di acara dangdut, acara ajang pencarian bakat, itu kita harus benar-benar pemilihan diksinya itu di tengah-tengah, middle. Kalau kita dibikin ketinggian bahasanya, kayak tadi gue ada sempat masukin kayak mereka juri ngasih insight yang bagus buat kamu. Nggak semua orang ngerti insight gitu. Nah, ini makanya problematikanya adalah kalau gue di acara host itu kan lebih fun, lebih ringan. So, jadi kita harus ketika kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang sederhana, yang cheesy istilahnya, yang agak lebih low, itu masih dimaklumin gitu. Nah kalau ini agak udah nggak bisa seperti itu lagi gitu. Gue harus benar-benar cari pemilihan kata yang harus di tengah-tengah, nggak terlalu ketinggian supaya orang masih bisa ngerti, nggak terlalu kerendahan supaya nggak terkesan murahan gitu. Yang sololes juga ada pakai peribahasa gitu ya Pak, terus langsung direvisi. Yang mana ya? Besok kayaknya sama deh. Hati-hati bang kalau ngomong banyak yang abdi itu loh. Kan gue ngomong apa adanya. Karena memang gini, kalau menurut gue ya, ekspektasi orang terhadap gue tuh udah tinggi gitu. Orang nggak menempatkan gue meskipun gue baru di junior. Gue baru sebagai host, tapi orang tuh menganggap gue, gak bisa. Lo tuh udah punya nama, lo tuh gak boleh dianggapnya sebagai anak yang bener-bener baru banget gitu. Ya tetap harus belajar lah. Gue mulai belajar untuk tidak terlalu peduli sama omongan-omongan yang iya, rumah tuh memang kita harus belajar mana waktu, guys, ya. Tahu nggak kalian? Proyeksinya itu gue cuma proyeksi 6 bulan. Tahu nggak jadinya berapa? 1 tahun lebih gue rooftop begitu doang. Kaca yang mahal waktu itu. Bang, jangan dicukur ya kumis dan jenggot, kenapa? Lu ditipu bang? Iya, gue ditipu. Rakta namanya, skala, namanya tuh skala tuh, namanya skala. Gue tuh nggak pernah gue storyin aja, malas gue. Kata gue lah situ gue bahas umur hidup, iya tanya ya nama dia. Kalau itu bangun itu 800 juta, gitu doang. Pernah meeting sama Simba Studio gak? Gue pernahnya sama si Skala. Tanya masih yang dicepet ya bang? Masih itu. Kok masih dong? Kan itu kita udah beri dari 2021. Nambah dikit udah buka usaha 24. Iya bener 24 bener. 24 1,3 exclude biaya sewa. Gak ada liftnya bang? Kagak ada. Karena tangga besi masih muter. Tapi kalau lagi duit banyak emang suka apes. Kalian tahu, gue sebelum dapat tanah Cepete itu gue beli tanah Kapten Polri pas gue lagi syuting JWB. Dan gue udah bayar 100 juta untuk DP. Oke.
sampai kemudian gue dapatlah tanah Cipete. Ya memang qadarullah ya, rezeki kita. Akhirnya gue beli itu. Nah, gue waktu itu polos banget. Gue cuma minta ke si agent yang ngenalin gue rumah yang di Cipete. Agent gue yang ngenalin gue rumah di Kaping Polri. Gue bilang, Mas, bisa balik gak Mas, DP udah saya bayar 100 juta. Oh gak bisa Mas, karena udah dibayar, bla bla bla, udah angus. Oh gitu Mas. Oh iya, oke. Dan kalian tahu kata Kavi, setelah gue sharing ke Kavi kan, Kavi bilang, Lar, itu lo bisa minta balik minimal setengahnya, katanya. Kenapa lo biarin? Itu setengahnya, katanya. Ya, terus gue coba gitu dong. Ya gue gak tahu Vi. Gue kira udah memang karena gue gak jadi beli, angus. Enggak, itu bisa bro, kata dia, ambil setengahnya, katanya. Minimal setengah. Cuma ya itu tadi karena gue polos, udah gitu cari uangnya gampang. Rumah Bintaro juga lo beli kemalan? No, itu rumah murah. Sekarang gue cek harganya itu sekitar 11M. Gue beli dulu 6,5M. Alhamdulillah, karena itu hook. Bentuk bangunannya juga nggak yang template, sama tetangga. Udah gitu karya tangan dari Pak RK, timnya Pak RK, Ridwan Kamil. So itu rumah added value-nya banyak banget. Kalau diingat banyak banget bang buang duit, dibuang jatuh entah buat rooftop, serius, sumpah, iya. Kalau ditagih bisa beli mobil ya. Iya, serius. Oh, bukan bisa beli mobil, bisa beli rumah. Terlalu menggampangkan uang ya asli. Kejar bang arsiteknya, nggak bisa. Agent, pokoknya agentnya itu agent yang ngenalin gue rumah yang di Cilandak sama yang di Kaping Polri tadi. Oh kira 8M, enggak lah, harganya 8M pasarannya. Tapi yang punya kebetulan lagi butuh lah, lagi kepepet. Jadi ya akhirnya gue bergening, cash keras juga waktu itu, dikasih lah murah. Bang Putra waktu itu 2 hari gue punya, nawari 8M, cuma gue gak mau. Papa Bi, mobil ada yang dijual gak? Enggak, so far gak ada sih, lengkap semua masih, alhamdulillah. Iya, pembelajaran sih. Nah makanya sekarang gue lebih hati-hati lah untuk keluar duit. Udah ngerti, semoga orang nipu, manfaatin, udah dapet kifaranya. Makanya gue bilang tadi, gue tuh berharap, gue tuh selalu bilang sekarang, gue harus jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, tapi tidak dimanfaatkan, gitu. Easy come, easy go, ya berlaku di rezeki, benar, setuju guys, benar. RR ada yang iklanin, kiranya mau dijual. Siapa yang iklanin? RR nggak pernah gue iklan. Kemarin juga ada yang nawar lampu nih. Dia nawar lampu, bang, mas lampunya mau dijual mas? Enggak mas. Tiba-tiba orang kenal, siapa namanya nih, siapa namanya? Nah ini tuh, ini gue baca nih. Bilar, apa kabar? Lambu masih ada kah? Masih, gue bilang. Emang kenapa? Ada yang nawarin nih, ada yang nanyain. Katanya kemarin sempet ada di situs jual beli katanya. Enggak, gue bilang. Tuh, ada, nggak jual, gue bilang. Lihat, nggak jual, waka gue.
Rolls Royce iya gue bilang tadi mau jual, cuma nggak jadi karena depresiasinya parah, turunnya ketinggian. Siapa tuh yang pas dijual beli gue nggak tahu. Sebisanya makanya. Sekarang mesti hemat bang, ya betul. Setuju. Kalau Lambo dijual, Mustang kemana kok jarang dipakai? Mustang itu lagi dibenerin, kan kebakar kemarin tuh. Nih tuh lagi dibenerin kan, tuh lewat Haris yang bantuin tuh. Tinggal yang kemarin nggak jelas. Mustang dijual aja lah, emang mau gue jual ntar. Mustang mau gue jual, gue mau open 4,8. Kemarin gue sempet ini ya, bisa gue yang mau gue jual tuh. Gue tanya nih, Mas, kalau boleh tahu pasar Mustang berapa ya sekarang? Kalau kan nggak percaya harganya lebih mahal dari Ferrari. Kemarin ada 4,5 yang laku. Kemarin ada 4,5 yang laku, 4,5 M harganya guys. Habis kebakar ngaruh ke harga jual nggak? Ya harusnya sih nggak ngaruh ya. Karena kan yang mahal itu tuh suratnya. Karena kan di barang langka buat kolektor kan itu. Nah sekarang mobil kita tuh di kantor, jadi nggak hujan-hujanan. Lu beli berapa kemarin bang? Gue beli 3,4. Kasian mobil abang nggak punya garasi. Gue punya dong garasi di kantor. Sekarang gue beli kantor guys. Kalau dijual untung berapa itu ya? Itu untungannya beli 3,4. Sekarang pasaran di 4 eman. Berarti kan untung, masih untung. Pajak murah tapi bisa mahal begitu ya. Karena kan kolektor, rare kan. Jadi yang bikin mahal itu guys, itu foamnya. Jadi ada kertasnya gitu. Kalau banyak orang itu dia build up istilahnya, jadi dia benar-benar ngebangun mobilnya dari mobil rongsok dibangun, dimodif. Nah kalau gua tuh benar-benar original bodinya, itu yang buat mahal. Nah kalau yang situ, kalau yang banyak orang yang pakai Mustang yang tua, tapi itu bangun dia. Bang jaga kantor siapa? Anak-anak yang tidur, anak-anak yang editor nginap, ada Bagas, ada Tri. Ya udahlah guys ya, udah dulu ya. Gua mau nonton ya. Sayang, lagi video call ya? Masih? Korea jadi pak? Belum tahu kita. Lihat ratio dulu. Camper fan minta tolong Baba, justru itu kenalan dari Baba. Si orangnya itu ada masalah internal, jadi dia nggak bisa langsung ngurus. Justru itu yang dari Baba, kenalannya Baba. Takkan bisa jadikan dirimu kekasih yang seutuhnya mencinta. Namun lagi teleponan sama siapa? Lagi teleponan sama Baba. Masih sama Baba sayang? Hah? Martabak Mesir. Kenapa?
Mana ada rumah di Mesir begitu? Apa? Nggak main dong, kan lagi ini, lagi Call of Duty, Call on Duty. Call on Duty. Dibaca apa Dati apa Duty? Apa? Iya. Ini sih kita Senin sampai Jumat. Baba gimana? Kapan nyampenya? Gimana? Di sana gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam Bunda dan Onti semuanya. Kembali lagi bersama kelucuan Abang El, kecantikan Baby Lesia, keromantisan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Semoga menghibur Bunda dan Onti semuanya bersama Karomi Channel. Selalu stay tune di Karomi Channel ya.